Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis itu efektivitas kinerja individu berdasarkan seperti tempat saya bekerja. Sebelum saya memulai presentasi saya pada kali ini, jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Hawati Najwa, saya adalah peserta latihan CPNS 2025, angkatan 6, kelompok 4, NPH 37, jabatan bidang ahli pertama. Ya, di sini saya akan menjabarkan tugas jabatan fungsional saya sebagai bidan. Di mana saya mengambil dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 Pasal 6 dijabarkan bahwa tugas jabatan fungsional bidan yaitu melakukan kegiatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Adapun uraian tugas jenjang jabatan bidan ahli pertama berdasarkan Permen PAN-RB nomor 36 tahun 2019 pasal 8 nomor 2, mana ada 29 uraian tugas jabatan bidan ahli pertama. Di sini saya mengambil 20 uraian tugas sesuai lingkungan kerja saya atau tempat saya bekerja di puskesmas. Kami mengambil uraian tugas di mana ini adalah fisiologi di pengkajian pendidikan fisiologis, perencanaan asuhan, dan berikan asuhan kebidanan pada hidup psikologis, pengkajian pada kehidupan fisiologis, asuhan kepala 1, 2, 3, 4, kebidanan fisiologis, melakukan pengkajian pada hidup 4, asuhan kebidanan pada hidup 4, fisiologis, memberikan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan ibu dan anak, selanjutnya melakukan asuhan pelayanan neonatal KS 1, 2, dan 3, fasilitasi konseling kesehatan reproduksi, fasilitasi konseling pranikah, fasilitasi konseling keluarga berencana atau KB, melakukan pemantauan pelaksanaan perjalanan sertifikat komplikasi, melakukan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di puskesmas, melakukan screening pencegahan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak di puskesmas. Nah, dari uraian tugas yang saya jabarkan tadi, maka saya melakukan identifikasi terdapat 5 isu atau permasalahan berdasarkan tupoksi di lingkungan saya bekerja. Yang pertama yaitu rendahnya partisipasi ibu hamil dalam kunjungan antenatal care atau kanvasum. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai risiko tinggi. Yang ketiga, kurangnya perlibatan masyarakat dalam program kesehatan ibu dan anak. Keempat, kesenjangan antara target program dengan realita lapangan. Yang kelima, rendahnya minat akseptabilitas terhadap kontrasepsi yang tersedia. Dari 5 isu permasalahan tadi, maka saya menemukan kesulitan dengan metode APKL, yaitu aktualitas, problematik, serta layakan dan ya. Jadi hasil total scoring didapatkan ranking 1 sampai 3 itu yang paling prioritas. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan suami mengenai risiko tinggi. Yang kedua rendahnya partisipasi ibu hamil dan potensial secara atas satu. Ketiga rendahnya akses TKP terhadap kontrasepsi yang tersedia. Nah, dari 3 permasalahan isu tadi dilakukan lagi penapisan dengan menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan flow. Dari penapisan ini dilakukan totalan skor didapatkan permasalahan yang paling tertinggi yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai kehamilan resiko tinggi. Ini akan menjadi prioritas kita yang harus dicari solusi. Selanjutnya, dari isu yang didapat tadi, kurangnya pengetahuan mengenai kehamilan risiko tinggi, di sini saya bikin masalahnya di mana akibat dari kurangnya pengetahuan ibu hamil akan terjadinya peningkatan risiko kehamilan ibu dan bayi. Sebabnya apa dari kurangnya pengetahuan itu? Sebabnya kurangnya media informasi dan akses terhadap informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya. Tidak sehat seperti makan makanan yang tidak bergizi, habis itu minuman beralkohol ataupun merokok.
Kemudian memiliki riwayat penyakit sebelumnya, misalnya seperti kelainan darah, tensinya, ada hipertensi, ada penyakit di paru, jantung, diabetes, dan penyakit lainnya. Dan terakhir, kurangnya kesadaran dan pemahaman ibu hamil mengenai resiko tubuh. Dia tidak menyadari bahwa dia misalnya memiliki resiko tinggi untuk hamil parah. Belajar dijabarkan lagi dengan pemaparan atau pernyataan positif. Apabila meningkatnya pengetahuan ibu hamil mengenai resiko tinggi, maka akan berakibat menunjukkan resiko kematian pada ibu dan bayi. Penyebab dari meningkatnya pengetahuan ibu hamil ini karena tersedianya media informasi dan akses terhadap informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya, gaya hidup ibu hamil yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit apapun, serta memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi. Kemudian dari akar-akar permasalahan tadi, maka saya bikin pohon alternatif di mana kita akan menemukan solusi dari permasalahan itu tadi untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai kandungan risiko tinggi. Nah, solusinya yang pertama untuk melakukan penyuluhan dan edukasi dengan pemanfaatan media seperti leaflet atau video edukasi kesehatan. Mengadakan kelas ibu hamil, di mana ibu hamil akan diberikan edukasi-edukasi masalah kehamilan, seperti senam ibu hamil juga, dan ada yoga ibu hamil untuk memperbaiki pola hidup ibu hamil agar lebih baik. Setelah itu, peningkatan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau agar dapat dilakukan screening awal, deteksi dini resiko kehamilan. Karena semakin mudahnya dan terjangkaunya akses pelayanan kesehatan, maka semakin tinggi juga kita akan men-screening resiko-resiko yang terjadi pada ibu hamil, sehingga dapat dicegah dan diatasi segera. Dan terakhir yaitu keterlibatan tenaga kesehatan yang melibatkan dokter, bidan, dan petugas kesehatan lainnya dalam memberikan informasi dan edukasi. Ya, ini memang kita harus berperan aktif nih, agar ibu hamil ini juga aktif juga kontrol setiap bulannya ke pelayanan kesehatan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Salah hilang, maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.